Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ustazah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, periksa dulu kerapian dan kebersihan di sekitar anak-anak ustazah. Singkirkan mainan dan makanan agar anak-anak ustazah bisa fokus untuk belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ikuti ustazah. Kita tepuk jari dulu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Duduk yang rapi, ayo angkat tangannya. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, hari ini kita belajar tentang nama-nama dan tugas malaikat. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari nama-nama dan tugas malaikat? Tujuannya agar anak-anak ustazah mampu menjelaskan pengertian malaikat. Anak-anak ustazah juga mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dan anak-anak ustazah juga mampu menjelaskan sifat-sifat malaikat. Dan yang terakhir, anak-anak ustazah juga mampu mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita tepuk semangat dahulu ya, anak-anak ustazah. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, materi kita itu yang pertama itu pengertian malaikat. Apa sih pengertian malaikat itu? Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melanggar larangannya. Nah, wujud dari malaikat itu bagaimana sih? Wujudnya adalah gaib, artinya tidak dapat diraba dan dilihat ataupun dirasakan oleh panca indera manusia. Dengarkan video yang ustazah putar. Kak, aku mau yang ini Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Aman. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, berhenti. Berhenti. Ya, ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan padaku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya.
Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Ah, ah. 1, 2, 3, 30. Nah, sudah tahu kan anak-anak ustazah nama-nama malaikat dan tugasnya? Jumlah malaikat itu banyak sekali loh, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui jumlahnya. Tetapi malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagi rizki kepada kita semua. Dan yang ketiga, malaikat Mungkar, bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Dan yang keempat, ada malaikat Nangkir, bertugas menanyai manusia ketika di dalam kubur. Dan yang kelima, itu ada malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Dan yang keenam, itu ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kita akan hari kiamat. Dan yang ketujuh itu ada malaikat Rakib, bertugas mencatat amal baik manusia. Dan yang kedelapan itu ada malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Dan yang sembilan itu ada malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 itu ada malaikat Ridwan, dan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, alhamdulillah ada adik ustazah. Nah, selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat apa saja sih? Malaikat itu tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur juga. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Kita manusia ini kan memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak. Nah, malaikat juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama itu meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan, karena malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Jadi anak-anak ustazah gak boleh berbuat keburukan, apalagi kemaksiatan, karena malaikat selalu di samping kita untuk mencatat, mengawasi amal perbuatan kita. Nah, yang ketiga itu sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Contohnya kita dalam belajar, kita harus disiplin. Nah, yang keempat itu mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima itu mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga menambah rasa syukur kepada Allah, sehingga kita selalu bersyukur, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, sudah paham kan anak-anak ustazah? Jika anak-anak ustazah ada yang belum paham, bisa bertanya di grup WA ya, nanti ustazah jawab di grup WA. Nah, mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama itu pengertian malaikat, yaitu malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melanggar larangannya. Yang kedua, nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak.
Tetapi malaikat yang wajib kita ketahui itu berjumlah 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas memberi rezeki. Yang ketiga, malaikat Mungkar, bertugas memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang keempat, itu ada malaikat Nakir, bertugas menanyai manusia ketika di alam kubur. Yang kelima, itu ada malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Dan yang keenam itu ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Dan yang ketujuh, malaikat Rakib, bertugas mencatat amal baik manusia. Dan yang kedelapan itu ada malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Dan yang kesembilan itu ada malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh ada malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Malaikat tidak berjeniskan kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Karena kita manusia kan memiliki hawa nafsu. Nah, malaikat juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, selanjutnya yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya itu kita meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah semangat kita untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang tugaskan Allah untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Dan yang ketiga, sifat kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Seperti dalam pembelajaran, itu ada sikap kedisiplinan yang harus kita praktikkan dalam belajar. Yang keempat itu mengetahui keagungan dan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita semakin tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah kepada makhluknya, sehingga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan memberikan anak-anak Ustazah tugas dan dikumpulkan seperti biasa di grup WA ya. Baik, nah jangan lupa juga diulang-ulang ya pembelajaran kita hari ini. Dan tetap semangat anak-anak Ustazah, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu ya anak-anak Ustazah. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Sesudah belajar. Mulai es. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, kalau begitu selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam perbuatan ataupun perkataan Ustazah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.